Fenomena melemahnya kohesi sosial terjadi secara nyata di masyarakat, baik berbasis konflik pertahanan, etnis, aliran, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan dan keutuhan wilayah Jawa Timur. Pertanyaannya, apa upaya dari paslon untuk memperkuat kohesi sosial yang efektif bagi keberlangsungan dan keutuhan masyarakat? Waktu Anda menjawab 1,5 menit atau 1 menit 30 detik dihitung saat mulai Ibu berbicara. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tentu kami ingin mengawali bahwa kohesivitas sosial di Jawa Timur relatif sangat baik karena berbagai komunitas-komunitas memiliki kegiatan yang memiliki interaksi cukup intensif. Ormas-ormas juga memberikan satu siraman kebersamaan di antara seluruh anggota-anggota organisasinya dan itu terus terbangun dengan berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya kalau kegiatan di keagamaan ada pengajian, ada sholawatan dan terus dilakukan bagaimana sebetulnya kegotong royongan bisa ditumbuh kembangkan di bumi Mojopahit ini. Tetapi bahwa kita harus melihat realitas bahwa makin hari gadget begitu menguasai kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu mereka yang mungkin banyak sekali terpandu oleh gadget ini yang harus diajak berkomunikasi bahwa mereka membutuhkan interaksi dengan sesama manusia tidak sekedar secara digital. Sehingga ekosistem digital harus tetap diberseiringi bagaimana sesungguhnya masyarakat memahami bahwa manusia bukan makhluk soliter. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu solidaritas sosial, kohesivitas sosial, ini harus dilakukan oleh seluruh komunitas masyarakat dan tentu di Jawa Timur yang punya kemampuan luar biasa, ini justru bisa menjadi referensi bagi kehidupan kohesivitas sosial di negeri ini. Ya, makasih. Baik, sudah waktu Anda habis. Berikutnya silakan untuk Cagup nomor urut 3 menanggapi jawaban. Waktu 1 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jadi ketahanan sosial itu dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi yang paling besar. Karena itu kesenjangan ekonomi itu harus diturunkan. Kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera untuk bisa mengakses semua layanan pemerintah lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Bahwa seringkali kita tidak memahami bahwa anak-anak kita bahwa berbeda itu indah. Berbeda adalah ciptaan Allah yang harus kita hargai sesama anak bangsa. Tidak ada yang membedakan siapa si kaya dan siapa si miskin, siapa yang hitam, siapa yang putih. Semua sama di mata Tuhan. Itu adalah salah satu penghargaan untuk sesama toleransi. Yang ketiga adalah pembentukan kelompok bersama yang tanpa dilandasi ada perbedaan agama, perbedaan sosial dan perbedaan layanan kesehatan, layanan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara, Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita konsisten ya menerapkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya ini akan memberikan jalan keluar terbaik problem yang terkait dengan kohesi sosial ini. 40% konflik sosial itu juga terjadi perkotaan dan itu juga lebih sering diakibatkan karena ada ketimpangan ekonomi, kemudian juga kedisharmonisan, kemudian juga karena faktor kemiskinan dan lain-lain. Oleh karena itu penting kolaborasi antara lintas agama, lintas budaya, komunitas-komunitas dan bahkan program kolaborasi dan juga sekolah inklusi, pendidikan inklusi baik itu yang berbasis pada komunitas dan juga lembaga pendidikan sekolah yang formal. Yang berikutnya adalah dialog komunitas untuk menjaga harmoni. Nah, penting di Jawa Timur ini untuk bisa diadres karena memang kita multicultural, maka jangan sampai kemudian keberagaman ini menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat kita. Pancasila, Jaya, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Terima kasih. Ada yang ditambahkan? Sudah? Cukup? Cukup Ibu? Baik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Kita akan lanjutkan Ibu, Bapak, Bapak Ibu mohon ya. tenang. Baik. Berikutnya, kami persilakan untuk Cagup nomor urut 2 untuk merespons kembali jawaban nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Terima kasih respon paslon 1 dan paslon 3 sangat baik.
kami ingin menyampaikan bahwa indeks kinerja utama pada saat kami memimpin Jawa Timur, indeks Gini rasio dan indeks TAIL, Ibu Risma, kesenjangan-kesenjangan antara kota dan desa itu bisa kita tekan sehingga indeks Gini rasio dan indeks TAIL kita itu mengalami proses penyempitan, jadi bukan makin senjang. Sehingga apa yang beliau sampaikan insya Allah terjawab pada periode kami. Begitu juga bagaimana sebetulnya dialog multikultur dari paslon nomor 1. Kami ingin menyampaikan bahwa hanya di Jawa Timur punya asrama mahasiswa Nusantara. Seluruh suku, seluruh provinsi di Indonesia ini masuk di dalam asrama mahasiswa Nusantara. Dan insya Allah Jawa Timur paling banyak menerima afirmasi dari anak-anak didik Papua melalui program ADEM. Itulah yang sesungguhnya kita sudah lakukan, bukan akan melakukan. Kita sudah melakukan, mudah-mudahan ini terbaik.